Salam sejahtera dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita sampai saat ini. Pagi ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-43. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, dari kisah pelayanan Elisa sebagai nabi yang tercatat memperlihatkan bahwa kebutuhan pribadi maupun kebutuhan nasional tidak ada yang tidak dapat dipenuhi oleh Allah. Bahkan kebutuhan siapapun pasti Tuhan bisa memenuhi. Dan melalui kisah Elisa, kita kembali disadarkan bahwa segala sesuatu berada di bawah kuasa Tuhan Allah. Sikap Elisa dalam menghadapi segala krisis yang terjadi memperlihatkan keyakinan yang besar kepada Tuhan, sehingga tidak pernah muncul kebimbangan dan ketakutan menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Demikian halnya dengan Natsini, di mana sedang terjadi kelaparan di Gilgal. Dan pada masa itu, ada seorang yang berasal dari Baal Salisa yang memperhatikan kehidupan para nabi Allah, dan ia memiliki 20 roti jelai dan sedikit gandum. Lalu Elisa menyuruh memberikannya kepada orang-orang lapar. Tetapi ia bingung dan bertanya kepada Elisa, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan di depan 100 orang?" Dan Elisa meyakinkan dia supaya memberikan, dan bahkan itu pasti akan sisa. Dan inilah salah satu mujizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Elisa. Mungkin kisah ini mengingatkan kita pada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberi makan 5.000 orang dan bahkan masih sisa 12 bakul. Sesungguhnya dan sebenarnya Tuhan Allah memperhatikan bahkan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikut Dia, dan juga Tuhan Allah memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37 mengatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kira-kira sejauh manakah kita mengimani ini? Saat kita membutuhkan sesuatu yang amat sangat penting, manakah yang lebih besar, rasa ragu atau percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakannya? Atau pernahkah kita membeli suatu barang, atau mungkin pas ketika kaum ibu-ibu pergi ke pasar dengan uang pas-pasan dan merasa di sepanjang jalan dia merasa bahwa uangnya tidak cukup, lalu setelah pulang belanja uang masih sisa. Apakah kita mengakui bahwa itu juga adalah bagian dari pekerjaan Tuhan Allah? Saudara-saudari, kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Yang pasti Ia melihat, memelihara, menolong, bahkan mencukupkan kita. Tetapi kuncinya adalah terlebih dahulu mencari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Allah adalah sumber segala sesuatu. Maka yang perlu untuk kita lakukan yang pertama sekali adalah mencari sumbernya. Maka hidup kita akan dipenuhinya lebih dari apa yang kita harapkan, dan bahkan lebih dari apa yang kita minta dari Allah. Oleh karena itu, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan mampu memberikanmu lebih dari cukup.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menyapa kami dan menyegarkan jiwa kami. Tuhan, kami mohon berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami sebagai dasar dan sebagai pelita di dalam setiap langkah kami. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berikan rezeki yang daripada-Mu, kesehatan dan juga kebijaksanaan. Dan kiranya Tuhan Engkau juga yang selalu campur tangan dalam setiap aktivitas mereka dan setiap langkahnya. Tuhan, berkatilah orang-orang yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan juga hiburkan orang-orang yang sedang berduka cita. Tuhan yang selalu memberikan hati dan pikiran yang cerah kepada orang-orang yang saat ini sedang dilanda berbagai masalah. Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan kiranya terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.